Hai guys, welcome to my channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andra Auliana dari Universitas Trisakti, jurusan Teknik Sipil dengan NIM 051-17010. Alhamdulillah, saya diberi kesempatan untuk menjelaskan mengenai pelaksanaan pekerjaan perkerasan sisi udara pada bandar udara. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai pengendalian proyek. Pengendalian proyek atau controlling yaitu suatu kegiatan sistematis untuk menentukan standar yang sudah sesuai dengan sasaran perencanaan, merancang sistem informasi, melakukan perbandingan antara pelaksanaan dengan perencanaan, menganalisis kemungkinan penyimpangan, serta pengambilan tindakan perbaikan yang diperlukan agar sumber daya dapat digunakan secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai sasaran yang sudah direncanakan. Dalam prinsip-prinsip manajemen proyek di atas, maka dapat diketahui bahwasanya pengelolaan proyek mencakup 4 hal, yaitu mulai dari perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Dalam pencapaian sasaran yang akan dituju dengan tujuan dari proyek yang telah ditentukan, terdapat batasan-batasan dalam suatu proyek, yaitu triple constraint atau 3 kendala dalam proyek, yang terdiri dari bagian yang bersifat saling mempengaruhi satu sama lain, yaitu ada biaya atau anggaran, waktu atau jadwal, dan mutu atau kualitas, yang dapat dilihat pada gambar di samping. Dengan artian bahwa jika ingin meningkatkan mutu, maka diikuti dengan naiknya biaya. Sebaliknya, bila ingin menekan biaya, maka dapat menyesuaikan dengan mutu atau jadwal. Ukuran keberhasilan suatu proyek dikaitkan dengan sejauh mana ketiga sasaran tersebut dipenuhi. Untuk dapat tercapainya tujuan atau target yang sesuai, maka pada pengelolaan proyek perlu memperhatikan 3 kendala. Sehingga semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan proyek konstruksi harus bekerja sama supaya elemen tersebut dapat tercapai dengan sebaik-baiknya. Pengendalian proyek diperlukan agar kualitas pekerjaan yang dihasilkan sesuai atau lebih baik dari perencanaan yang telah ditetapkan. Pengendalian proyek merupakan kegiatan mengatur dan mengendalikan elemen proyek seperti yang pertama ada pengendalian mutu, meliputi ada 3, bahan, peralatan, dan sumber daya manusia. Yang kedua ada pengendalian waktu, yang ketiga ada pengendalian biaya yang meliputi material, biaya peralatan, dan upah kerja. Yang keempat ada pengendalian teknis, dan yang terakhir ada pengendalian K3. Kemudian pembahasan mengenai pengendalian mutu pada proyek. Pengendalian mutu proyek bertujuan untuk menjaga kualitas yang dihasilkan agar dapat sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan dalam perencanaan pada dokumen kontrak. Pengendalian mutu ini meliputi pengendalian mutu bahan, peralatan, dan sumber daya manusia. Hasil dari suatu pekerjaan sangat ditentukan oleh kualitas material dan bahan konstruksi itu sendiri. Oleh karena itu, sebelum atau saat pengadaan material dan bahan maupun operasi alat berat, pihak dari pelaksana konstruksi harus terlebih dahulu mencermati mutu dan kualitasnya dengan dilakukan pengamatan dan penelitian di lapangan maupun di laboratorium. Perencanaan tebal perkasan yang baik dan susunan campuran yang memenuhi syarat belum tentu menjamin mendapatkan hasil lapisan perkasan yang sesuai dengan yang diinginkan. Maka harus dilakukan pengawasan dan pengendalian dengan cermat hingga tahap akhir, yaitu pemeliharaan yang dilakukan dengan pengendalian dan pengawasan. Pembahasannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada pengendalian mutu bahan. Pada pasal-pasal kontrak EPK, engineering pengadaan dan konstruksi, mengatur pula masalah jaminan mutu material dan pekerjaan atau workmanship, sampai batas waktu tertentu, yang biasanya 1 tahun. Dalam pekerjaan ini yang memerlukan pengawasan mutu dan bahan adalah bahan beton dan bahan aspal, yang merupakan elemen utama dari pekerjaan pembuatan perkasan kaku dan perkasan lunak pada perkerasan sisi bandar udara. Sehingga dalam pelaksanaannya, kekuatan dari material pembentuk beton dan aspal perlu diadakan pengetesan laboratorium. Adukan beton atau aspal harus sesuai dengan mutu rencana dan dalam keadaan baik. Kontraktor harus bertanggung jawab penuh bahwa adukan yang disediakan tersebut telah memenuhi syarat-syarat dalam spesifikasi dan menjamin kesamaan kualitas adukan beton dan aspal yang setiap kali didatangkan ke lokasi proyek. Hal yang perlu dilakukan dalam pengendalian mutu bahan beton
ada tes lam beton yang bertujuan untuk mengetahui konsistensi dan homogenitas dari suatu adukan beton sebelum dicor, serta untuk menilai kemampuan beton untuk mengalir dengan menggunakan indikator tertentu. Berikutnya yaitu uji tekan beton bertujuan untuk memperoleh nilai kuat tekan yang direncanakan. Pengujian ini dilakukan dengan beton segar yang mewakili campuran beton, yang kemudian hasil pengujian ini dapat digunakan dalam pekerjaan. Hal yang perlu dilakukan dalam pengendalian mutu bahan aspal yaitu yang pertama ada pengujian rutin yang ditujukan untuk mengendalikan ketidakseragaman bahan yang dibawa ke lokasi pekerjaan. Kemudian pengujian kepadatan dan kadar air bahan yang dipadatkan harus rutin diperiksa menggunakan SNI 03-827-1992. Pengujian harus dilakukan sampai keseluruhan kedalaman lapis tersebut pada lokasi yang telah ditetapkan. Kemudian mengecek tiap kerusakan permukaan jalan yang ada di sepanjang perkerasan aspal. Yang kedua ada pengendalian mutu peralatan, yaitu pada peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan, sebelum dimulai harus layak pakai, dan selama pelaksanaan pekerjaan harus dirawat agar selalu dalam kondisi baik. Peralatan processing harus direncanakan, dipasang, dioperasikan, dan dengan kapasitasnya dapat mencampur agregat dengan air secara merata. Yang ketiga ada pengendalian mutu sumber daya manusia. Pengendalian mutu peralatan dilakukan dengan cara melakukan pengecekan pada alat setiap hari sebelum alat itu digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Pendidikan mutu SDM juga diperlukan melalui program pelatihan atau pendidikan khusus secara reguler yang akan mampu meningkatkan kemampuan untuk lebih meningkatkan mutu pekerjaan jalan. Kemudian kesimpulan yang didapat dari laporan kerja praktik ini. Yang pertama, perkerasan yang digunakan di bandar udara ada dua macam, yaitu perkerasan lunak atau flexible pavement yang biasa digunakan sebagai perkerasan pada runway dan taxiway. Dan yang kedua, ada perkerasan kaku atau rigid pavement yang biasa digunakan sebagai perkerasan pada apron. Yang kedua, ada penentuan metode pelaksanaan harus seefektif mungkin agar sesuai dengan penjadwalan yang telah direncanakan. Yang ketiga, pengendalian proyek diperlukan agar kualitas pekerjaan yang dihasilkan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Kemudian, saran yang didapat dari kesimpulan sebelumnya. Yang pertama, pentingnya memperhatikan pengendalian dan pengawasan pada mutu untuk menjaga agar hasil yang diperoleh dapat sesuai dengan apa yang direncanakan. Yang kedua, kerjasama dan koordinasi antar sama pihak yang terlibat untuk menghindari terjadinya kesalahan komunikasi, agar tidak terjadi kesalahan yang merugikan semua pihak. Sekian pembahasan mengenai laporan ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe.